Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdaus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak dan saudara hadirin, mari sama-sama kita ikuti uraian yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib Al-Mahmud Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Ahmad bin Rahman Segar. Kami silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-356. Hadis masih berbicara tentang tauqirul ulama, yaitu memuliakan ulama, wal fadlin, dan juga yaitu memuliakan orang-orang yang memiliki kemuliaan, wal kibar, dan juga yang berusia lanjut, yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzilin nasa manazilahu. Ini tentunya masih berbicara tentang meletakkan orang pada posisi yang mereka miliki sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini masih bab seperti ini. An Aisyah, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Maimun ini cerita, Maimun ini tentunya laki-laki. Walaupun kadang-kadang kalau sekarang biasanya Maimun apa? Perempuan. Kan memang banyak ya nama-nama yang kadang-kadang dulu itu laki. Seperti yang sering kita dengar namanya Maisarah. Itu zaman dulu laki. Kalau sekarang perempuan. Tolha dulu laki, sekarang ada Ummi Tolha, artinya apa? Tolha itu perempuan. Jadi
kalimatnya. Jadi ada yang bisa laki bisa perempuan, namanya yang satu. Pembawa cerita ini Maimun nggak pernah ketemu Aisyah, tapi ceritanya tentang Aisyah. Maka hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud ini banyak diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan, maka disebutkan situ dalam catatan kaki, wasanaduhu dhaif, sanadnya lemah, linqitaihi, karena terputus. Kok bisa diceritakan tentang Aisyah? Kayak saya cerita tentang siapa? Kiai Abdullah Syafi'i, padahal saya nggak pernah ketemu. Nah itu kalau saya cerita tentang ulama besar ini, saya bisa terputus sanadnya. Cerita saya bisa nggak disahihkan. Antum kapan ketemunya sama Kiai? Nggak ketemu, nggak pernah ketemu. Terus saya itu namanya munqati, itu namanya ceritanya terputus. Kenapa? Karena saya menceritakan tentang Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama besar ini. Saya tidak ketemu, maka cerita saya disebut inqita, terputus. Begitu juga ini Maimun, cerita tentang Aisyah. Maimun tidak ketemu dengan Aisyah, maka ini dianggap dhaif karena terputus. Wa tadlis, dan juga ada tadlis. Tadlis itu apa? Tadlis itu saya sebenarnya dengarnya dari Haji Agus. Haji Agus dulu pernah hadir ke majelisnya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Cuma saya kagak sebutin Haji Agus. Saya bilang aja dulu Kiai Haji Abdullah Syafi'i pernah ngisi misalkan Darul Arqam. Padahal saya nggak pernah ketemu. Saya dengar dari Haji Agus, cuma saya buang Haji Agus. Itu namanya saya tadlis. Saya suka mentadlis. Mentadlis itu suka memotong cerita sumbernya. Itu riwayatnya juga lemah. Riwayat saya jadi lemah. Nah, ini namanya tadlis. Dan ini masuk dalam hadis. Intinya sanad hadis ini riwayat Abu Dawud ada dua kelemahan. Lemah pertama inqita, terputus. Yang kedua tadlis. Kalaupun tidak terputus berarti ada orang yang dibuang. Ini namanya tadlis. Berarti sanadnya lemah. Tetapi kok hadisnya dimasukin ke sini sama Imam Nawawi? Kenapa nggak dibuang aja kalau ini hadis dhaif? Yang pertama, tidak setiap hadis dhaif itu dibuang. Ini harus satu pegang. Jangan sampai hadis dhaif terus dibuang. Tunggu dulu. Kenapa? Karena ada hadis dari sanad ini lemah, tapi dari sanad yang lain kuat. Contohnya hadis ini waqad dzakarahu Muslim fi awwal sahihihi. Tapi hadis yang semakna ini disebutkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya. Berarti ada lain hadis yang sanadnya beda tapi maknanya sama. Imam Syafi'i di Sahih Muslim dzikir, di Abu Dawud ada cerita Maimun, dimasukinlah Maimun. Makanya kalau kata ulama dikatakan al-itsbat muqaddamun ala nafi. Al-itsbat muqaddamun ala nafi. Yang disebutkan dikedepankan daripada yang tidak disebutkan. Hadzal hadis dhaif. Ini hadis lemah. Berarti kebanyakan mengatakan maksud hadis tadi, hadis ini lemah dari segi sanad, rawi-rawinya sanad lemah, matanya juga lemah, maka disebut hadis dhaif. Yang kedua, ada riwayat Imam Muslim yang ceritanya sama, sanadnya sama, tapi nggak disebutin rawinya. Nah, Imam Abu Dawud nyebutin rawi, maka yang menyebutkan dikedepankan daripada yang tidak menyebutkan diri. Tapi kita tahu diri, kita harus apa? Kita harus tahu diri. Kata ulama, orang yang nggak tahu diri itu biasanya kalimatnya begini: man lam ya'rif qimata nafsihi ma kharaja min batnihi khairun mimma kharaja min fihi. Katanya orang Arab ngomong kasar juga tuh. Man lam ya'rif qimata nafsihi, siapa yang nggak tahu dirinya, siapa yang orang nggak tahu diri, ma kharaja min batnihi, apa yang keluar dari perutnya lebih baik daripada yang keluar dari mulutnya. Apa itu maksudnya tuh? Mengiru kita dengarnya. Mendingan itunya daripada mulutnya keluar. Nggak tahu diri, mengklaim paling pintar, mengklaim paling benar, ulama disalahin semuanya, dianggap bodoh semua, ulama salah dibodoh-bodohin. Wah, ini mah
man lam ya'rif qimata nafsihi ma kharaja min batnihi khairun mimma kharaja min fi. Siapa yang enggak tahu diri, apa yang keluar dari perutnya lebih baik daripada yang keluar dari mulutnya. Udah kalau kayak begitu mau dengerin kayak begitu, lihat aja jijik gitu apa. Maka inilah kata para ulama berkaitan dengan hadis ini. Alhamdulillah, berarti hadis ini isinya sahih. Apa kata hadis ini? An Aisyah, kan cerita tentang Aisyah. Marra biha sa'ilun. Aisyah lagi di rumahnya, marra biha, melewati. Marra itu lewat. Di depan Aisyah, di rumah Aisyah, di rumah Nabi, sa'il, peminta-minta. Jadi lewat ada orang minta-minta nih. Kalau bahasa kita tok pintu mungkinnya, kalau kita lagi duduk lagi lewat tuh minta-minta. Terus dia minta kepada Aisyah makanan. Fa'aqadhu, maka Aisyah memberi kepada peminta tadi apa? Kisrah. Kisrah itu ini orang susah juga. Akhirnya Aisyah suruh duduk, silakan duduk. Terus dikasih makan, kasih roti juga. Tapi makan dengan duduk dikasih dihormati. Setelah itu pulang. Faqilalah hafidhari, maka ditanya sama Aisyah perbuatannya. Itu kan sama-sama meminta-minta. Yang tadi kenapa nggak disuruh duduk, dikasih langsung jalan. Nah yang ini satu lagi dia dihormatin, padahal minta juga. Kata Aisyah, qala Rasulullah faqala, lalu Aisyah berkata, qala Rasulullah, ketahuilah Rasulullah pernah bersabda, anzilin nasa manazilahum, dudukkan orang itu pada kedudukannya. Nabi berdiri, semua berdiri nyambut. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Datang Sa'ad bin Mu'adz. Artinya Rasulullah ngajarin untuk apa? Menghormati orang yang dihormati. Nabi berdiri menghormati dia. Kenapa? Karena orang ini dihormati oleh sukunya. Anzilin nasa manazilahum, dudukkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Begitulah. Jadi bukan hanya urusan agama, umur sudah kita baca, orang tua dulu. Anzilina sama nazilahum, orang tua ini kan dihormati, di keluarganya dihormati, di suku dihormati, kita pun hormati dia. Jadi dimanapun orang itu dudukkan sesuai kedudukannya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab sebelum Rasulullah meninggal, ya Umar bin Khattab, nanti kalau ada datang seseorang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, salam untukku, salam untuknya dariku, dan jangan lupa mintalah doa darimu. Apakah ada bekas di badan? Iya, dibuka baju. Ternyata ada di sini ada bekas tompel. Sebenarnya bukan tompel, belang. Dulu dia pernah sakit belang sebadan. Karena taat sama ibunya, bakti sama ibunya, minta doa kepada Allah untuk disembuhkan, tapi ibunya bilang, tinggalkan, sisakan sedikit ya Allah, supaya dia siap melihat begitu, ingat dulu dia pernah sakit, sehingga terus bersyukur kepada. Kadang-kadang kalau mulus banget saya kelupaan, sombong akhirnya. Nah, biar ada tanda tuh. Akhirnya dia baik semuanya. Setiap aku lihat ini aku bersyukur bahwa aku dulu pernah sakit belang, diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Ditanya sama Nabi, iya. Akhirnya Rasulullah kirim salam sama kami. Rasulullah yang salam sama Uwais. Terus tolong doakan aku. Kaget Uwais. Bagaimana mungkin aku doain kami? Ya Amirul Mukminin, dia lebih muda, dia bukan pejabat, dia bukan sahabat, ini sahabat. Pesan dari Rasul untuk minta doa. Nah intinya ternyata sekelas Umar bin Khattab meletakkan ini, walaupun dia muda tapi ada nilai. Baktinya luar biasa. Berarti anzilin nas manazilahum, ada nilai lebih. Maka disitulah yang kita hormati. Hati kita sama. Tapi ketika hati ini diisi dengan prasangka yang baik sama orang, hati antum jadi baik. Tapi kalau antum isi prasangka dengan yang buruk, hati antum jadi tempat yang paling buruk. Jadi tergantung bagaimana kita mensikapi terhadap orang. Lihatlah kelebihannya, jangan suka lihat kekurangannya. Semoga kita semua selalu diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia wal akhirah. Jadi penutup, anzilin nasa manazilahum, rawahu Abu Dawud. Alhamdulillah, hadis hari ini berarti kita sudah hafal. Insya Allah, seandainya dari awal kita hafal itu 250 hadis hafal. Wah, antum udah jadi apa?
356 udah masuk Madinah nggak pakai tes lagi, karena syarat masuk Madinah untuk kuliah hadis 300 hadis 108. Udah dapat tuh 356. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya selalu diberikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Ada keterangan hadis yang menerangkan bahwa setiap bid'ah adalah sesat dan sesat itu tempatnya di neraka. Saat ini kalau kita lihat banyak sekali diterangkan tentang bid'ah dan sesuatu yang ini. Salah satunya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang ini, kayak mengusap wajah setelah sholat itu bid'ah. Salaman habis sholat juga dikatakan. Yang saya tanyakan mungkin ciri-ciri bid'ah sama bagaimana supaya kita dapat terhindar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Hasan yang terputus, di sini ada satu hadis. Di situ mungkin secara terputus, tapi secara aklamasi orang menyetujui. Apakah ini kita bisa pegang untuk mengambil suatu keputusan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Maning. Pertanyaan saya di luar tema, mana yang lebih afdol guru kita bersolat berjamaah di masjid atau musola dengan mengimami anak dan istri di rumah? Yang kedua, apa kira-kira ada amalan khusus yang untuk melembutkan hati anak-anak kita agar untuk sholat tidak perlu kita suruh-suruh? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Bid'ah memang sebenarnya kalau kita kata-kata bid'ah itu di dalam hadis, kalau kita kumpulkan ada 6 riwayat berkaitan dengan bid'ah. Ada dari Aisyah, ada Sariyah Irbad ibn Sariyah, ada 6 riwayat. Yang paling terkenal itu kullu muhdatsatin bid'ah. Itu di awal sebenarnya hadis itu ada panjang. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dalam riwayat yang lain, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis Aisyah dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis-hadis yang seperti ini ada 6. Habis 6, tetapi dilihat ada 3 atau 2 kejadian. Jadi 2 kejadian, Rasul pernah membacakan itu. Cuman yang aneh sekarang dibacain ya waktu sama orang. Jadi porsinya itu ditambahin. Ya majelis, ya mau datang. Setiap majelis, bahkan mukadimahnya selalu apa? Ya muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mukadimah itu terus. Padahal Nabi biasanya kalau kalau lagi mau ceramah, mukadimahnya pakai perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah. Itu sampai situ. Biasanya sampai dengan siapa yang diberikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin, dan setiap yang bid'ah sesat. Dan setiap sesat masuk neraka. Nah ini jadi ribet nih gara-gara begini nih. Kalau pemahaman tekstualnya berarti maaf jujur nih. Memang Nabi kalau talim ada pisang. Ini pakai pisang segala. Ini bid'ah nih. Nabi nggak pernah tiap talim ada apa? Pisang begini. Ini sesuatu yang baru. Dia ngomong dasar umum. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Akhirnya sesat. Berarti nggak boleh. Nggak ada. Makanya dia nggak ada talim di mereka. Nggak ada makanan begini. Coba tuh ngaji di mana? Nggak bakal ada kayak begini. Nggak bakal ada. Aku pernah masuk di mana talim modelnya. Nggak bakal ada. Apalagi pisang begini pakai penjahit lagi. Wah ada apa lagi? Dari mana? Karena dia mau mendatangi umum. Jadi yang perkara begini jadi ribet urusan.
Tapi akhirnya menghadapi seperti ini, mereka mendefinisikan jadi dua. Apa? Yang muhdatsatil umur, maksudnya umur di sini agama, bukan urusan dunia. Tapi kalau begitu berarti nggak bisa, karena kalimat kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru bid'ah. Tapi dibagi, yang baru di sini maksudnya agama, bukannya urusan dunia. Tapi yang ngomong kullu nggak bisa juga. Coba tanya yang ahli nahwu. Kullu itu lil istighraq, untuk seluruh. Berarti nggak bisa dipisahin. Kalau antum misahin berarti antum bid'ah juga nih. Misahin urusan dunia sama urusan agama. Kalau mau konsekuen kullu ya kullu semua berarti. Kan ribet lagi akhirnya. Makanya udah deh jangan pakai definisi orang sekarang. Apa kata Imam Syafi'i? Al bid'atu bid'atani. Dan Imam Syafi'i bilang begini. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Ma wafaqa as-sunnah fahiya bid'ah mahmudah. Apa yang sesuai dengan sunnah, apa yang sesuai dengan hadis, apa yang sesuai dengan sunnah, itu namanya bid'ah mahmudah. Wa ma khalafa, dan apa yang bertentangan dengan sunnah, wa ma khalafa sunnah fahiya madmumah. Adapun bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, madmumah, itu tercela. Setelah taklim kita minum bareng-bareng pakai tangan kiri. Nah, ini bertentangan nih. Nabi nyuruhnya yang kanan. Kenapa kamu kiri? Ini namanya bid'ah madmumah, tercela. Makanya di dalam hadis, ma amartukum fa'tu minhu masfaqat, ma amartukum fa'tu minhu masfaqat, wa ma nahakum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, apa yang aku perintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Apa yang aku larang tinggalkan. Nggak ada hadis apa yang tidak aku larang dan tidak aku perintahkan tinggalkan. Nggak ada begitu. Yang ada apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang dijauhi. Kalau nggak pakai Quran model sekarang, waduh, kalau gaya Nabi nggak bisa begitu. Ampunan berantakan. Mantar jadi nggak ada yang baca di Quran, udah bingung kan? Paling baca bisa begini aja udah baca. Itu subhanallah, itu namanya bid'ah wajib. Jadi bid'ah ada yang wajib, bahkan ada juga yang haram. Tentunya bid'ah yang haram, tentunya bid'ah yang bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Seumur hidupnya Nabi sholat tarawih berjamaah cuma berapa? Hatta Abu Bakar waktu jadi khalifah sholat tarawih masing-masing, nggak ada di masjid 1 bulan berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab baru dibikin sholat berjamaah bertarawih berjamaah dari awal bulan sampai akhir bulan. Berarti antum bid'ah juga. Tapi kata Imam Nawawi ini bid'ah bagus nih, sunnah. Walaupun Nabi gak nyontohin, tapi apa? Jadi enak nih pakai pemikiran dulu. Kalau pemikiran sekarang kagak ada zaman Nabi begitu doang dalilnya. 5 sampai 5. Ada yang makruh, ada yang mubah. Kalau yang sunnah termasuk apa? Kata Imam Nawawi di dalam kitab sarahnya Sahih Muslim Al-Bukhari, riwayat Imam Nawawi, dia bilang apa? Al-musafahah ba'da salatil asr wal fajr. Beliau bilang tuh bersalaman bareng-bareng habis sholat subuh dan sholat asar. Sunnah yang bid'ah yang bagus tuh. Sunnah yang apa? Mustahab. Kata dia mustahab lah. Sunnah yang dianjurkan, apa? Bid'ah yang dibolehkan, dianjurkan, bukan dibolehkan, dianjurkan. Kalau ngikutin orang sekarang malah kuyang. Orang dulu pemikirannya berkembang, orang sekarang pemikirannya nyempit. Padahal hidupnya mestinya orang sekarang mestinya apa? Lebih lihat nih perkembangan zaman. Malah orang-orang dulu, Imam Nawawi juga itu sudah ngomong tahun 676, sekarang 1446. Subhanallah. Pemikirannya orang salaf lebih berkembang daripada orang sekarang. Makanya bab ini, jadi kalau bingung, saya katanya bid'ah semua bid'ah. Antum jangan ngikutin ulama sekarang lah, ikutin Imam Syafi'i, ada 2 macam bid'ah. Kalau Imam Nawawi, kan Imam Syafi'i 205, 204 meninggal, Imam Nawawi 676. Ada 5 Imam Nawawi. Kalau Imam Ibnu Hajar 728 Hijriah, agak mundur di bawah Imam Nawawi. Dia bilang apa? Bid'ah gak bid'ah itu bukan dari perbuatannya, bukan dari contoh gak contoh,
dari apa yang, kalau bahasa kita bukan dilihat dari casing tapi dilihat dari isinya. Maulid, Imam Ibnu Hajar nggak bilang Ibnu Hajar Asqalani, nama aslinya Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani. Karena nanti Ibnu Hajar ada dua, Ibnu Hajar Al Haythami. Ibnu Hajar Al Haythami ahli dalam fikih, tapi kalau ini ahli dalam hadis. Ibnu Hajar Al Asqalani sampai dapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau bilang jangan melihat casing, jangan melihat Maulid bid'ah, nggak begitu kata beliau. Matan dikatakan kalau di definisi beliau matan dari itu apa itu yang isinya apa tuh di Maulid. Darul Arqam mengadakan Maulid, acaranya apa? Acara pertama baca Quran, acara kedua baca sejarah Nabi, acara ketiga ceramah, acara keempat berwudu, makan apa? Atau nasi uduk NU langsung suruh. Boleh nggak? Antum kata Ibnu Hajar, apa ini yang dilarang nih? Baca Quran, masa dilarang? Baca sejarah Nabi, Maulid itu sejarah Nabi. Apa yang dilarang? Ceramah agama, makan. Dari mana ini haramnya? Bagus, udah boleh. Jadi dia nggak ngelihat Maulidnya, ngelihat apa? Isi, esensi acara itu apaan isinya. Jumhur ulama bid'ah itu nggak satu macam. Jumhur, tapi Ibnu Taimiyah dan juga beberapa ulama yang sepemikirannya pokoknya yang baru berkaitan dengan agama itu bid'ah. Tapi itu kan kalau antum lihat ulama di dunia ini dari zaman dulu ada 1900 nggak bilang begitu, 100 ngomong begitu, tapi yang vokal 100. Akhirnya sekarang lebih banyak apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin benar. Wah, itu yang terdengar. Tapi insya Allah kalau kita ngaji kayak begini, nanti ternyata ternyata bid'ah itu nggak cuma begitu. Kalau ditanya sama mereka definisi bid'ah apa sih? Apapun yang nggak dicontohkan Nabi dalam urusan agama itu bid'ah. Itu kan definisi dia. Tapi ada Imam Syafi'i al bid'atu bid'atan, bid'ah mahmudah madmumah. Oh enak. Ibnu Hajar al bid'atu khamsatu asya aksa. Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan seterusnya. Oh ternyata ulama lebih banyak yang membagi berbeda dengan pembagian yang sekarang. Ambil ulama salaf, kita akan lebih selamat insya Allah. Yang kedua ini banyak ya dia. Ya, syaratnya terputus, tapi aklamasi diakui. Itu namanya asyuhrah wal istifadah. Asyuhrah udah ma'ruf, udah masyhur. Itu walaupun nggak pakai sanad diterima. Masyhur. Jadi kalau bahasa masyhur ini sudah orang kampung ya ummu bihi balwa. Kalau ya ummu bihi balwa udah top, nggak ada yang ngeraguin lagi. Itu nggak usah pakai sanad, nggak usah pakai apa. Dulu Jepang menjajah Indonesia 3 tahun, 3,5 tahun. Kalau Belanda 300 mau ini 3,5 tahun. Antum dari mana sanadnya? Udah terkenal Ustaz. Anda nggak mau terima kalau sebelum ada sanadnya. Waduh, ribet Ustaz ini ya. Kan udah masyhur, nggak usah pakai diingkari. Tapi siapa yang pernah ngalamin? Sini ada nggak? Enggak, berarti nggak. Anda nggak benar. Selama belum ada sanad kecuali saya mendengar dari fulan dengar dari bapaknya baru saya terima. Kalau enggak. Wah, ribetnya antum. Kan udah masyhur, itu namanya udah masyhur, nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai sanad lagi, masyhur itu namanya. Cerita yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal. Yang benar, bumi kita itu datar apa bulat? Itu ada pembahasannya. Bumi kita datar apa bulat? Nah, kata yang mengatakan bid'ah, bumi itu datar. Bumi itu datar, nggak bulat. Dari mana bulat? Kenapa? Karena ayat Yasin itu bahwa kami bentangkan bumi, bentang, nggak ada bulat. Berarti bulat apa bentang datar, begitu datar begitu. Nah, kan kalau kata kita bumi apa? Bulat. Nah, antum dalilnya mana? Antum pernah lihat bumi bulat? Itu di sekolahan ada yang lomba itu. Saya dari SD diputar-putar di bumi diputar. Ya dia nggak percaya. Sampai sekarang dia percaya. Dia mengatakan bid'ah tadi, dia bilang bumi itu datar, bukan bulat. Subhanallah. Kalau zaman dulu di heliosentris sama apa?
Itu kan cerita apakah bumi jadi apa? Mereka bilang bumi jadi pusat edaran, bukan matahari jadi pusat edaran. Ini kan sudah masyhur ya, sudah apa? Nggak perlu sanad lagi. Saya nggak percaya kalau bumi bulat kecuali ada yang keluar dari bumi dan melihat bumi bulat. Kan ribet yang mau nanya sama orang yang pergi ke bulan. Yang model begini itu namanya syuhra, sanad terputus, kalah dengan apa? Dengan syuhra. Itu namanya syuhra, itu lebih kuat daripada sanad. Kejadian-kejadian banyak kejadian. Maaf, antum boleh baca cerita misalkan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, tentang itu sanad hadis putus. Jarang cerita sampai sanad kemana, tapi syuhra sudah menjadi apa? Masyhur, maka masyhur itu dapat mengalahkan sanad. Nah jadi, tapi syuhra ya, syuhranya di umum ya, bukan 1-2 orang yang tahu kalah. Maka sanad itu bisa mengalahkan yang 1-2, tapi kalau syuhra sanad tadi. Tapi dalam bab tertentu tentunya sanad ada lebih kuat. Nah, jadi ada kaidah dalam agama itu laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang akan berbicara dengan apa yang dia mau. Al isnadu binadin. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Itu adalah bahkan maziyah, kelebihan agama Islam ini ada sanad. Ini luar biasa. Sanad ini sesuatu yang kelebihan kita, kelebihan Islam itu ada sanad. Tetapi ada bab-bab tertentu sanad itu kalah dengan syuhra. Wallahu a'lam. Wah ini bab ini kayak bab sendiri, ini pertanyaan luar biasa. Kalau berkaitan dengan sholat, afdol mana sholat di rumah berjamaah dengan anak istri atau ke masjid? Yang pertama, kalau memang anak istri nggak pakai kita imami tetap sholat, maka afdol ke masjid. Karena memang semua di dalam hadis dari Rasulullah SAW bahwa salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fil masjid illa al-maktubah. Salat seseorang di rumahnya lebih afdal daripada salat di masjidnya kecuali salat fardu. Berarti salat fardu harus apa? Bagus. Tetapi ketika di rumah kita kalau masih baru nih, masih baru, anaknya masih belum bisa apa? Ditinggal, istri ini juga ya mu'alafah baru apa? Masih perlu dididik. Kalau dia nggak sholat di rumah, di masjid, di rumah nggak sholat, masih belum bisa ditinggal, boleh untuk tetap kita jagain biar mereka tetap apa? Terdidik dan sholat pendidikan. Setelah selesai balik lagi ke masjid. Terutama masjidnya sudah apa? Banyak apa? Makmumnya, jamaahnya, maka ini. Nah, jadi keadaan seperti ini dilihat kondisi, nggak secara umum. Nggak setiap sholat di rumah lebih afdol daripada di masjid untuk sholat sama keluarga. Tapi juga tidak lebih bagus meninggalkan mereka untuk kita ke masjid. Kondisi tertentu, kalau memang keluarga kita tinggal masih bisa sholat walaupun sendiri-sendiri, afdolnya kita ke masjid biar mereka sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sholatnya seorang suami di masjid walaupun istri sholat sendirian tetap pahalanya seperti berjamaah. Itu enaknya tuh, apa? Kita ngaji, istri duduk ke dapur masak, pahalanya seperti ngaji. Kenapa suaminya ngaji? Yang penting istrinya itu, kecuali pulang digerendengin ngaji mulu. Istri nggak dapat udah. Tapi istrinya itu, Pak ngaji deh sono. Ya Allah, itu istrinya setuju kita ngaji. Setiap kita ngaji dia dapat. Setiap kita sholat berjamaah dia dapat. Itulah enaknya. Ada al khairin kafari. Ridho, karena dia ridho. Tapi kalau nggak ridho nggak dapat. Itu contoh. Anfusakum wa ahlikum. Biar anak kita gampang sholat, mudah, bapak ibunya harus mencontohkan. Karena itu yang paling kuat. Karena anak itu akan melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Mulailah sholat di depannya, sholat duha dipanggil. Walaupun dia nggak sholat duha kita lihatin. Riak sama anak nggak apa-apa. Diriakin, jangan sholat sembunyi-sembunyi sampai anak nggak pernah lihat bapaknya duha. Padahal bapaknya duha dulu. Nah sini dulu kalau mau sholat duha, di depan dia, biar dia menjadi apa? Takfir. Nanti akan lama-lama punya pengaruh dan akan bapak saya selalu, ibu saya. Itu adalah contoh. Selain doa ini dan yang terakhir sebelum salam ada juga doa atau saat sujud. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi itu kita. Kalau untuk anak tsabbit qalba, sebutin nama anak kita. Aladin. Itu Aisyah di riwayat Bukhari.
Rasulullah begitu banyak membaca doa yang mughalibal qulub sabit qalbi ala dini, sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah, alangkah banyaknya engkau membaca doa yang mughalibal qulub, padahal kau seorang nabi, seorang rasul, apakah mungkin hatimu akan berbulan balik supaya hati mantap, padahal kau seorang nabi. Apa kata Rasul? Sungguh hati kita ini di tangan Allah, berbalik mudah. Kadang orang beriman semangat pagi, siangnya kafir, semangat ibadah hilang, berulang balik. Anak kita hatinya di tangan Allah, tinggal kita bilang, ya mughalibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalba, mantapkan hati anak kita sebut ala dini, supaya mantap kuat di dalam agama. Itu boleh dibaca saat kita sujud, di sujud terakhir itu, ya mughalibal qulub sabit qalba fulan ala dini wa ta'atik, itu ada, dan itu adalah dari Rasul. Cuman memang diganti kolbi menjadi kolba fulan, kan memang doa itu dari Rasul bisa diperuntukkan juga untuk anak-anak kita. Itu luar biasa. Insya Allah dengan semangat Bapak yang ingin merubah anak, niat semangat itu akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, dan semoga anak-anak kita semuanya dimantapkan di dalam iman, di dalam Islam, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya Habiballah. Min nuri Taha salat laha, dhikrul ilahi zaid ilaiha. Min qalbi Ahmad nusqa wa nurshad. Min qalbi Ahmad ذاك المراد.